Oke, berdoa selesai. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk hari ini kita membahas terkait pertemuan ke-6 ya, Mbak. Jadi, Oke, benar Ibu. TM6. oke. Jadi kita membahas terkait macam-macam logika induktif, gitu ya. Jadi kalau kemarin terkait dengan logika deduktif, yang sekarang berkaitan dengan logika eh, induktif. Nah, kalau deduktif itu adalah jadi general, ya, menjadi apa namanya khusus, ya, dari premis-premis general itu dia kesimpulannya akhirnya ditarik menjadi kesimpulan yang valid karena kalau premis Mayernya itu benar, kemudian yang khusus itu juga benar, maka kesimpulan penalarannya otomatis yang diambil adalah valid dan benar, dipastikan benar, ya. Nah, bagaimana dengan eh, terkait dengan logika induktif gitu ya. Jadi kalau logika induktif otomatis adalah penalarannya berbasis dengan probabilitas dan pengalaman gitu ya. Nah, kira-kira kalian masih ingat nggak kalau logika induktif itu apa? Ada yang masih ingat? Nah, kalau induktif kan berarti dari khusus ke atau dari spesifik ke general. Beda dengan deduktif. Kira-kira apa? Jadi kalau deduktif itu kan mengambil kesimpulan dari general khusus, tapi kalau yang induktif itu dia adalah logika atau cara berpikir atau macam penalaran yang cara menarik kesimpulannya itu dari fakta-fakta atau contoh-contoh yang khusus. Nah, itu logika induktif ya. Nah, macam-macamnya seperti apa? Nah, ini contohnya seperti ini nih ya. Jadi logika induktif itu pendekatan penalarannya bergerak dari pengumpulan bukti-bukti atau pengamatan khusus untuk mencapai kesimpulan yang lebih umum, ya. Jadi kesimpulan logikanya tidak seperti deduktif yang apa mutlak valid benar gitu ya. Tapi kesimpulan dari logika induktif karena dia berdasarkan banyak kejadian atau data-data khusus yang diterima di lapangan gitu ya. Maka hasilnya, kesimpulannya itu bisa berupa apa? Probabilitas. Probabilitas berarti dia kemungkinan, ya. Nah, di logika induktif itu kan sifat utamanya dia gitu ya. Itu sintetis, artinya menggabungkan berbagai case-case atau observasi spesifik gitu ya, menjadi satu kesatuan makna. Nah, kemudian generalnya dia, sifat utamanya itu lebih ke kesimpulannya, karena kesimpulannya itu yang ditarik adalah bersifat general atau umum, ya, bukan khusus lagi, umum. Beda dengan yang deduktif. Kemudian, kenapa kok general general hasil kesimpulannya? Karena kan nanti diambil atau mengambil fakta-fakta berdasarkan bukti-bukti dari kasus-kasus tertentu kan. Sehingga kesimpulannya itu adalah yang diambil penggabungan jadi kesatuan makna sehingga kesimpulannya lebih general, lebih luas gitu ya. Nah, daripada sampel-sampel aslinya. Kemudian dia sifatnya juga a posteriori ya. Artinya selalu bertumbuh pada pengalaman indera dan data empiris yang ada di lapangan.
Nah, eh, contohnya ada banyak ya contohnya. Tapi kalau misalnya Anda mau melihat dari segi generalisasi gitu ya, misalkan kalian tahu kisaran ini nggak? Taman Pelangi. Tahu area Taman Pelangi yang dekatnya Unusa. Dia tahu, Bu. Nah, misalkan setiap pagi jalan macet di Taman Pelangi. Nah, itu contohnya. Maka, secara kesimpulan, secara umum, berdasarkan banyak kejadian atau data-data khusus, Senin, ya, setiap pagi hari Senin jalan macet ya di Taman Pelangi. Setiap Selasa pagi jalan macet di Taman Pelangi, ya. Kemudian hari Rabu juga sama, setiap pagi jalan macet gitu kan di area Taman Pelangi. Berarti kesimpulannya apa? Pagi hari selalu macet di Taman Pelangi. Ya, seperti itu. Kan sama kan? Karena hari Senin macet, hari Selasa pagi macet, Rabu pagi macet, Kamis pagi macet, Jumat pagi macet. Berarti pagi hari selalu macet ya, di area Taman Pelangi. Nah, itu kan secara general kan? Berarti kan pagi hari selalu macet. Nah, itu contoh penalaran induktif. Nah, kita balik ke materi. Generalisasi, ya. Generalisasi artinya itu menarik kesimpulan berdasarkan banyak kejadian, ya, dari sampel-sampel ke populasi, ya. Dari sampling-sampling diambil, ya, dari banyak contoh-contoh pengamatan, pengamatan pertama, pengamatan kedua, pengamatan ketiga, gitu ya, sampling-samplingnya diambil, gitu ya, kejadian-kejadiannya diambil, data-datanya diambil semua, sampai ke titik populasi atau aturan umumnya. Sehingga generalisasi itu adalah menarik kesimpulan umum, ya, berdasarkan banyak kejadian, banyak kasus, banyak sampling. Ya. Jadi generalisasi itu menarik garis dari sampel-sampel ke populasi atau aturan umum. Nah, itu generalisasi. Itu yang pertama. Jadi yang bersih kenal biasanya yang paling kenal itu ya generalisasi kalau penalaran induktif. Ya apa sih secara general ya apa? Ya udah pagi hari macet di Taman Pelangi. Nah, contohnya seperti itu. Jadi proses pertama ya itu yang apa di generalisasi proses pertama itu penarikan kesimpulan umum itu didasarkan data atau contoh-contoh spesifik yang diamati. Baru berikutnya yang kedua itu asumsi dasar. Jadi pola-polanya yang ditemukan pada sejumlah sampling-sampling kecil. Jadi kalau kalian lihat tuh titik-titik orange itu gitu ya. Nah, itu ditarik dari pengamatan-pengamatan tersebut dianalisis. Ternyata dari keseluruhan itu memiliki kesamaan apa? Nah, ini akan berlaku bagi populasi yang lebih luas nantinya. Baru kemudian berikutnya, karena dia sudah mendapatkan asumsi dasar, ya, maka penarikan kesimpulan atau penarikan garis populasi tadi, ini kekuatan argumennya sangat bergantung pada seberapa representatif sampling yang diambil dari populasi tersebut. Kalau misalnya hanya satu, dua, tiga, mungkin bisa bisa masih belum ditentukan secara general, gitu ya. Tapi kalau misalnya banyak kejadian sampai 1.000 case, gitu ya, dan itu ditarik benang merahnya, kesimpulan umumnya, gitu ya, seperti yang tadi Briski contohkan, ya pagi hari selalu macet di area Taman Pelangi. Nah, itu bisa menjadi suatu argumen yang kuat karena tadi
ditarik berbagai kesimpulan, percobaan sampai 1000 kali kejadian, ternyata tiap pagi hari selalu macet, misalkan seperti itu. Nah, itu dinamakan generalisasi. Nah, jelas ya? Eh, contoh misalkan, oh ya, orang A kena anemia, orang B kena anemia, orang C kena anemia, sampai orang ke 100 kena anemia. Ditelaah, ternyata mereka memiliki garis merahnya, asupan zat besinya rendah. Nah, maka argumen eh, secara generalnya, nah, kalau asupan zat besi rendah, maka orang terkena anemia, gitu ya, karena asupan zat besinya rendah dari 1000 case, ya, misalkan seperti itu. Nah, itu hanya ini sekilas. Contohnya apa lagi ya? Hmm. Oh, yang dulu, desa A ditemukan anak kena stunting 2 orang, desa B ditemukan anak kena stunting 3 orang, desa C ditemukan anak stunting 4 orang. Ternyata dicek semuanya pada tidak suka makan, anak yang kena stunting itu pada tidak suka makan protein, ya protein hewani misalkan, entah itu ayam, telur, gitu ya, daging sapi dan lain sebagainya, itu tidak suka, bahkan daging kan juga tidak suka, gitu ya. Nah, akhirnya ditemukan tipe bahwa tipe anak-anak yang kena stunting, gitu ya, tidak mengkonsumsi protein hewani misalkan, atau eh, gizi buruk masih tinggi. Karena apa? Karena kalau tidak ada proteinnya kan dia bukan 4 zat 5 sempurna ya, karena kan harus ada karbohidrat, protein, gitu ya, dan apa, susu dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, itu juga bisa digaris apa, tarik garis benang merahnya, gitu ya, generalisasi yang kena stunting karena dia kurang protein hewani misalkan, gitu. Nah, saya lanjutkan. Jelas ya, kalau generalisasi kalian pasti tahulah, ya. Nah, ini contoh yang lain, misalkan eh, dalam ilmu pengetahuan alam, ya. Dari pengamatan, ya, ada emas, ada besi, ada tembaga, ada timah. Ternyata masing-masing, ya, logam-logam ini bereaksi ketika dipanaskan, masing-masing memuai, ya. Maka ditarik nih, ya, proses atau asumsi dasar, ya. Ternyata di dalam prosesnya diidentifikasi karakteristik fisiknya sama, baik diambil dari logam emas, logam besi, logam tembaga, atau logam timah, gitu ya. Karakteristik yang sama ini, gitu ya, konsisten ternyata ketika dia diuji di laboratorium. Maka ketika diuji di laboratorium dan dipanaskan, dicapai kesimpulan umumnya bahwa semua logam kalau dipanaskan dia akan memuai. Nah, kan kesimpulan umum. Semua logam, emas juga logam, besi logam, tembaga logam, timah logam. Ketika masing-masing dipanaskan, memuai semua, berarti semua logam akan memuai jika dipanaskan. Nah, itu contoh kesimpulannya. Nah, kemudian ada lagi kalau di dalam apa, perilaku manusia, ya. Misalkan diamati nih, ternyata, ya, ada 5 orang pedagang kaki lima di area Malioboro, Yogyakarta, gitu ya, sedang gembira dan tersenyum, ya, semuanya. Diambil nih masing-masing secara acak samplingnya, ya, supaya didapatkan
asumsi dasar. Ya, diproses, diambil pedagang satu, pedagang yang lainnya, yang kedua, pedagang ketiga, pedagang keempat, gitu ya, pedagang kelima, pedagang keenam. Ya. Ternyata ketika diambil sampling dan lokasinya tepat di Malioboro, baik itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, gitu ya, pedagang di area situ kok bahagia semua. Maka kesimpulan umumnya bisa didapatkan bahwa secara logika induktif gitu ya, semua pedagang kaki lima yang ada di Malioboro itu sedang bergembira, entah karena banyak turis asing, turis dalam negeri. Jadi kisaran di Malioboro selalu ramai, baik itu dari hari Senin sampai hari Minggu, ramai setiap saat. Sehingga semua pedagangnya mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi menyebabkan mereka gembira. Nah, kesimpulannya ya semua pedagang kaki lima yang ada di Malioboro sedang gembira. Contohnya seperti itu. Nah, ini sama contoh ya. Nah, secara general nih. Jadi pengamatan ternyata kucing pertama diamati memiliki bulu warna hitam. Kucing kedua diamati memiliki bulu warna hitam. Ketiga diamati memiliki bulu warna hitam. Jadi di masing-masing itu walaupun dia itu warnanya putih, tapi dia tetap memiliki bulu warna hitam secara kebetulan. Ya. Diproses dari contoh samplingnya. Ini masih beberapa ekor kucing ya. Tadi disebutkan 3 ekor kucing. Ternyata ketika ditarik samplingnya, dimasukkan ke lab dan lain sebagainya, baik itu kucing hitam, ungu, abu-abu dan lain sebagainya, semua punya bulu hitam, entah di bagian mana itu. Nah, kalau misalkan di area tersebut ya dari 3 kucing, kemudian 5 kucing, 6 kucing, 10 kucing gitu ya, ditemukan bulu warna hitam, gitu ya. Apakah semua kucing itu bisa berwarna hitam secara keseluruhan? Belum tentu. Kalau misalnya kucingnya benar-benar bulunya warnanya putih dan lain sebagainya, dikumpulkan secara keseluruhan 1.000 kucing gitu ya. Ternyata yang punya bulu hitam itu hanya 1/10-nya. Nggak sampai 100, ya 100 lah. Dari 1.000 kan tadi. Maka ketika mau ditarik kesimpulan secara general bahwa semua kucing memiliki bulu warna hitam, itu akan gugur. Kenapa? Karena dia tidak secara general. Sampling yang didapatkan cuman 1/10, ya, 1/10 dari 1.000 sampling. Nah, jadi kalau di area seperti ini, gitu ya, tidak bisa dinamakan logika induktif secara generalisasi. Nah, kenapa? Karena ketika sampling datanya itu yang diambil itu hanya beberapa, sedangkan populasi yang dipakai misalkan 1.000, yang didapatkan di lab atau uji lab dan lain sebagainya cuma 1/10 gitu kan ya. Berarti kan samplingnya itu tidak mewakili secara keseluruhan, tidak mewakili populasi. Kalau tidak mewakili populasi, maka bisa jadi kan kemungkinan kan. Kemungkinannya probabilitasnya hanya 1/10 atau 0,1 gitu kan ya. Nah, berarti tidak semua kucing berwarna hitam sebenarnya. Karena dia cuma 1/10 yang warna hitam ditemukan. Ketika dicek, tadi dicek 1, 2, 3 ketemu bulu hitam. 4, 5, 6 dicek masih ada bulu hitam. Tapi ketika diambil sampling sampai 1.000, ternyata dia hanya ditemukan di 100 kucing saja. Nah, kalau di 100 kucing saja kan berarti cuma 1/10. Jangan tinggalkan soal. Oke, jadi secara kritis gitu ya, dari contoh case ini, ya,
membuktikan bahwa generalisasi itu bisa gugur atau bisa salah apabila samplingnya yang dipakai dari beberapa kejadian tadi itu tidak memadai dari sejumlah populasi tadi. Nah, jadi ini contoh kalau misalkan adanya celah kesalahan di dalam konteks generalisasi. Ya, jadi tidak semua. Nah, secara general pasti ini, secara general itu mungkin benar, mungkin juga yang benar hanya 1/10, yang salah 9/10. Nah, itu namanya probabilitas. Dengan seperti itu, jelas ya. Nah, yang kedua, ya, macam-macam penalaran induktif itu ada yang namanya analogi. Jadi analogi itu memetakan pola yang dikenal ke situasi baru. Nah, kalau kalian lihat dari gambar ini, situasi A itu diketahui, situasi B belum diketahui. Ya. Nah, kalau Bu Rizky bilangnya ketika konteks analogi, gitu ya, ini sebenarnya selain dia memetakan, ini ibaratkan membandingkan, ya, membandingkan dua hal yang tampaknya mirip, ya, untuk ditarik kesimpulan. Itu analogi sih. Analoginya begini. Jadi kalau ada ini atau ada ini, nah ini seperti ini. Jadi seperti membandingkan dua hal yang mirip untuk ditarik kesimpulan atau memetakan pola yang dikenal ke pola situasi yang baru. Ya. Jadi kan situasi A dibandingkan dengan situasi B. Yang situasi A diketahui, yang situasi B masih belum diketahui, tapi dibandingkan karena dia memiliki secara tersirat itu ada kesamaan atau ada yang mirip gitu ya. Jadi istilahnya analogi itu penalaran induktif yang menyimpulkan bahwa sesuatu memiliki sifat tertentu karena memiliki kesamaan dengan yang lain yang sudah diketahui sifatnya. Nah, penerapannya biasanya dipakai analogi ini sebagai senjata di bidang hukum, etika, sains, gitu ya. Misalkan ketika untuk membuat prediksi baru dari histori-histori atau dari data-data histori yang lalu, gitu ya. Misalnya prediksi untuk 2027, prediksi harga emas, gitu ya. Nah, ini dilihat dari data-data harga emas pada masa yang lalu. Nah, itu kan situasinya dilihat, ya. Situasinya hampir sama, sama-sama 12 bulan. 2026 juga 12 bulan, 2027 12 bulan, gitu ya. Nah, seperti itu contohnya. Nah, hasil kesimpulannya gimana di analogi dari sisi kekuatan? Nah, argumen yang dihasilkan dari logika analogi ini, ya, validitasnya ditentukan oleh jumlah persamaan yang relevan antara dua objek yang dibandingkan. Nah, ini di analogi seperti itu. Nah, ya contohnya seperti apa ya? Ibaratnya, eh nih, kalau ada istilah itu, hidup seperti roda, kadang di atas, berarti kadang di bawah. Roda kan kadang di atas atau di bawah. Terus, misalkan ibarat internet seperti jalan raya, berarti bisa macet, gitu kan? Internet kan, jalan raya kan kadang bisa macet. Nah, jalan raya bisa lost, bisa macet. Nah, seperti itulah contohnya.
Kan situasi A kan jalan raya ketahui, kadang macet, kadang enggak gitu ya. Situasi B internet. Ya. Nah, internet seperti jalan raya. Berarti situasi B ya kemungkinan bisa macet, bisa enggak. Ya. Contohnya seperti itu. Terus apa lagi ya? Oh ya, misalkan tubuh seperti mesin. Berarti kalau mesin itu kan perlu perawatan, perlu maintenance. Nah, ya sama seperti Anda, tubuh atau wajah, nah, kan harus dirawat. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi membandingkan dua hal yang rata-rata memiliki kesamaan dengan hal lain yang sudah diketahui sifatnya. Contoh misalkan, ya tadi ya, tubuh sama mesin. Ya, mesin itu pasti harus perlu dirawat gitu ya, perlu perawatan gitu ya. Atau apa namanya? Perlu dijaga gitu ya. Nah, situasi B, tubuh. Nah, tubuh perlu dirawat, kasih makan gitu ya. Mesin ya perlu dikasih makan, kasih bensin kayak gitu kan. Nah, bedanya seperti itu. Itu hanya contoh. Ya, tubuh seperti mesin, berarti dia butuh bahan bakar. Ya, bahan bakarnya tubuh berarti apa? Jadi kasih asupan kan makanan. Itu, itu contohnya seperti itu. Terus apa lagi ya? Makanan seperti obat. Pernah nggak? Makanan seperti obat. Berarti dia bisa menjaga tubuh. Apalagi memberikan kesehatan. Ya, obat kan biasanya untuk sehat, untuk vitamin. Ya misalkan makanan seperti obat. Jadi kalau kita makan kita bisa sembuh. Nah, contohnya sih seperti itu. Terus apa lagi? Ya itu hanya salah satu contoh analogi. Ya. Nah, ini kalau di kesehatan, misalkan case pertama, karena kemungkinan sama, dia kan membandingkan situasi dua hal yang memiliki kesamaan. Ya, ibaratnya memiliki kesamaan. Seperti itu kalau analogi ya, kan dianalogikan. Nah, misalkan contoh, ya situasi yang diketahui itu seorang dokter berhasil mengobati pasien A yang memiliki gejala penyakit tertentu dengan menggunakan obat X. Ya. Nah, situasi B, ada pasien B ya, atau target ya, pasien baru datang. Indikasi gejalanya sama seperti pasien A. Ya. Nah, maka kesimpulan dari keduanya ya, bahwa dokter menganggap bahwa obat X akan efektif untuk mengobati pasien baru, pasien B ini tadi, karena ada kesamaan gejala klinis. Nah, jadi kemungkinan obat X bisa mengobati pasien B. Karena analoginya sama. Pasien A sama nih kayak pasien B nih. Atau pasien B ini sama nih kayak pasien A nih. Gejala penyakitnya sama, kondisinya sama, diagnosisnya sama. Nah, pasien si A bisa sembuh pakai obat X. Nah, kesimpulannya, ya dokter akan menganggap bahwa obat X kemungkinannya akan efektif untuk mengobati pasien B karena dia memiliki kesamaan gejala klinis. Misalnya seperti itu. Itu contohnya. Nah, untuk case yang kedua, nah, misalkan ada case yang situasi yang diketahui, kan ini masih main analogi. Ternyata ya mewajibkan asuransi mobil bagi warga yang memiliki mobil dianggap sebagai langkah perlindungan finansial yang sangat baik. Ya. Nah, perbandingan situasi yang belum diketahui, gitu ya. Ternyata ini bagaikan
seorang manusia ya, yang dianggap bisa memiliki asuransi kesehatan karena dianggap memiliki kemiripan fungsi dan tujuan seperti asuransi mobil pada mobil, gitu loh. Jadi kesimpulannya, ya, karena asuransi kesehatan itu juga dianggap memiliki kemiripan fungsi dan perlindungan, ya, seperti halnya asuransi mobil, maka secara analogi bahwa setiap warga, ya, atau bagi warga, asuransi kesehatan itu seharusnya diwajibkan karena fungsinya juga serupa dengan asuransi mobil bagi warga yang punya mobil. Nah, sedangkan asuransi kesehatan diwajibkan oleh warga yang punya tubuh supaya tetap sehat, misalkan seperti itu. Nah, ini secara analogi. Kalau dia dibandingkan ya, berdasarkan untuk perumusan kebijakan publik, misalkan. Jadi dilihat dari case-case dasar, gitu ya. Nah, ternyata dibandingkan nih analoginya antara asuransi mobil dengan asuransi kesehatan pada tubuh manusia. Asuransi mobil untuk warga yang punya mobil, asuransi kesehatan ya untuk tubuh manusia, warganya tadi. Ya, karena nanti ada istilah seperti analoginya, ya. Tubuh bagaikan mesin, gitu kan. Ya, dia butuh bahan bakar. Nah, sebagai perlindungan finansial yang baik, jadi harus ada asuransi mobil. Nah, saya sebagai perlindungan yang baik, nah, butuh asuransi kesehatan. Tapi karena kalau misalnya dari logika Brewski tadi ya, tubuh seperti mesin yang butuh bahan bakar, berarti butuh makanan, ya. Nah, berarti menurut negara, kebijakan publik ini, ya, kondisi saat ini, gitu ya, bahwa secara dasar, ya, mobil aja butuh butuh bahan bakar, berarti warga itu butuh dikasih makan. Sama-sama supaya bisa jalan, yang warganya juga bisa jalan. Maunya seperti itu. Jadi nggak kaget kalau apa namanya yang terjadi, ya, diwajibkan oleh negara adanya MBG tadi, ya kan? Karena dianggap fungsinya itu hampir mirip. Ya. Nah, itu kesimpulan secara analogi. Untuk terkait di lapangannya seperti apa, ya perlu diaturkan dengan kebijakan publik yang lainnya, ya. Nah, itu seperti itu. Contoh case kedua, ya. Nah, ini ada studi case ketiga, ya. Kalau misalkan mau menilai kemampuan kerja individu, berarti berdasarkan KPI kan harusnya ya, kalau biasanya. Tapi kita lihat perbandingan dua situasi hal ini. Premis pertama, ya, yang diketahui, sekarang ada Darby, ya, seorang pengasuh, ya, dia sangat hebat, pengasuh hewan apa, anjing atau kucing atau dan lain sebagainya, gitu ya. Seorang pengasuh apa namanya hewan peliharaan, ya. Ternyata Darby ini sangat hebat, bertanggung jawab dan telaten. Dilihat gitu ya. Ternyata di dalam sisi telaten ini, gitu ya, si Darby itu dia selain telaten, dia sangat hebat karena dia sabar, dia memiliki empati sama hewan peliharaannya, gitu kan ya. Sehingga dia menjadi seorang pengasuh yang hebat. Nah, ada case nih, gitu ya, anak kecil, gitu ya. Ternyata memiliki sama-sama situasi kesamaan ketika mau mengasuh, baik itu mengasuh hewan peliharaan dan bahkan mengasuh gitu, anak kecil, ini sama-sama makhluk hidup, gitu ya. Butuh kemiripan aspek psikologi. Misalkan dia harus telaten, dia juga punya kesabaran, dia juga punya empati sama halnya mengasuh hewan peliharaan. Makanya kadang ada analogi, wah
orang itu suka kucing. Oh, orang itu suka apa namanya jalan-jalan sama anjingnya, gitu kan. Wah, dia ini tipe orang penyayang. Pernah dengar logika kayak gitu nggak? Nah, ini sama kayak membandingkan sesuatu hal dengan dua kondisi yang situasi berbeda, tapi memiliki kesamaan. Kesamaannya itu adalah mengasuh, gitu ya. Nah, pengasuh yang hebat sama-sama memiliki sifat-sifat telaten, sabar, memiliki empati, gitu ya. Jadi bisa diprediksi bahwa si Darby kemungkinan besar kalau dia menjadi pengasuh atau pengasuh si bayi ini, gitu ya, dia bisa hebat pula karena dia memiliki sama-sama persamaan aspek psikologisnya tadi. Nah, tapi apakah 100% bisa? Enggak, dia kemungkinan besar. Ya, tetap probabilitas. Kemungkinan besar. Ya. Nah, dia memiliki sifat-sifat tadi. Dia bertanggung jawab, dia telaten, dia sabar, dia memiliki empati. Nah, karena ada kemiripan, ketika dia bisa mengasuh hewan peliharaan, dia juga bisa mengasuh si baby, misalkan kayak gitu. Kemungkinan besar dia sudah terlatih, misalkan seperti itu ya. Ya, itu secara apa namanya kesimpulan probabilitas, ya, analogi. Ya. Macam yang ketiga, gitu ya, alat untuk menganalisis penalaran induktif itu adalah dengan melihat hubungan kasual, ya, kausal, kausal sampai, ya, hubungan kausal. Hubungan kausal itu menarik kesimpulan, ya, tetap menarik kesimpulan, ya, yang isinya dalam kategori kemungkinan atau probabilitas, ya. Jadi mungkin ya, mungkin tidak, nah, itu juga bisa gitu. Tapi dia didasari pada hubungan sebab akibat, ya. Jadi melacak jejak sebab akibat itu namanya hubungan kausal. Nah, contoh misalkan kalau kita lihat gitu ya di dalam istilah apa domino network gitu ya, rantai kausal gitu ya. Itu kalau sebab akibat seperti yang jika maka, nah, ya ada sebab penyebabnya, ada makanya. Itu sebab ke akibat, maka dia bisa lihat ya, seperti yang kemarin contohnya, hujan deras, akibatnya adalah jalan banjir. Nah, atau bisa dilihat dari akibat ke sebab, gitu ya. Tapi kita melihatnya dari segi kemungkinan loh ya. Karena kalau hujan deras belum tentu juga banjir kan, tapi kemungkinan jalan banjir. Kita ngomongnya kemungkinan, bukan hal pasti gitu, bukan. Karena ini induktif. Kemudian dari melacak jejak sebab dan akibat itu bisa juga dari akibat ke sebab, ya, dari akibat, ya, akibatnya apa itu bisa dilihat dari sebab gitu ya, akibat ke sebab, atau dari rantai kausal, ya. Jadi eh, rantai kausal itu bisa melihat untuk prediksi ke depannya dari sebab-sebab yang ditimbulkan. Jadi bisa melihat akibat, ya, dari sebab pertama, sebab kedua, sebab ketiga, nah seperti itu. Ya, contoh misalkan, ya kalian sudah tahu ya kalau hubungan kausal itu berarti menarik kesimpulan berdasarkan hubungan antara sebab dan akibat. Ya, tapi sekali lagi kalau logika induktif, maka dia tarikan kesimpulannya adalah masih berupa probabilitas. Ya. Jadi penalaran kausal yang diambil itu pasti melibatkan penarikan kesimpulan terkait tentang hubungan sebab akibat, tapi dia berdasarkan bukti-bukti atau data-data empiris, ya, pengamatan bukti-bukti dan
empiris. Ya. Nah, pola utamanya itu tadi ada sebab ke akibat, ada akibat ke sebab, gitu ya, atau efek rantai kausal dari sebab-sebab atau efek domino dari sebab-sebab yang terjadi berulang-ulang, gitu ya, sehingga dia berakibat semacam ini. Nah, ini dinamakan rantai kausal, gitu ya, rantai atau kausal berantai. Nah, hubungan menarik kesimpulan dari hubungan sebab akibat ini sebenarnya membuat manusia lebih memahami atau menyimpulkan di hasil akhir, gitu ya, untuk memprediksi kejadian-kejadian yang ada di masa depan, gitu ya, secara presisi. Kan ada kejadian satu, misalkan perang, kejadian dua, harga minyak naik, misalnya. Kejadian ketiga, ada apa lagi, gitu ya, banjir misalkan. Nah, kejadian keempat, harga sembako akhirnya naik, gitu ya. Akhirnya akibatnya adalah misalkan inflasi. Itu kan ditimbulkan dari berbagai sebab, nggak langsung ada inflasi, nggak langsung ada resesi, misalkan gitu. Nah, ini kan untuk memprediksi kejadian kira-kira bulan depan itu seperti apa, 3 bulan lagi seperti apa, 6 bulan lagi seperti apa, atau 1 tahun lagi seperti apa. Nah, ini untuk memprediksi masa depan kan kita bisa menilik dari apa sebab-sebab yang terjadi sebelumnya, ya, atau fenomena-fenomena yang terjadi sebelumnya. Nah, contoh misalkan yang pertama, prediksi linier, gitu ya, sebab ke akibat, gitu ya. Nah, peristiwa sebab, misalkan hujan yang sangat lebat dan panjang di suatu daerah, gitu ya. Nah, kalau prediksi tadi kan menganalogikan jalannya banjir. Nah, ini peristiwa sebab hujannya sangat lebat dan panjang. Ternyata ketika dianalisis kondisi, gitu ya, nah, ada seseorang yang punya tambak, tambak ikan, gitu ya, lupa ditutup pintu empangnya, ya, di tengah hujan. Nah, bisa diprediksi bahwa, gitu ya, debit air yang ada di empang tersebut akan meluap karena curah hujan sangat lebat dan lama hujannya. Jadi hujannya bisa kategorinya hebat, ya, hebat, lebat, ya. Hanya menambah debit air yang ada di empang, ya. Secara otomatis empangnya akan meluap, ya, dan ya ikannya bisa keluar dari empang tersebut karena ya luapannya yang naik debit airnya semakin tinggi. Nah, itu contohnya. Nah, ini prediksi linier dari sebab ke akibat. Nah, ada lagi kalau misalnya prediksi linier, contoh. Nah, ternyata apa lagi ya contohnya ya? Nah, di suatu daerah, gitu ya, ternyata ditemukan banyak sampah. Orang-orang suka membuang sampah sembarangan. Penyebabnya. Analisis kondisi ternyata tidak ada warga yang mau bekerja sebagai petugas sampah. Analisis kondisinya. Nah, tapi warganya sekitar itu suka membuang sampah sembarangan. Kesimpulan dari akibatnya, maka secara otomatis diprediksi atau kemungkinan besar, gitu ya, lingkungan di daerah tersebut kotor, ya kan? Nah, karena tidak ada yang membersihkan sampah sama sekali. Itu contohnya seperti itu.
sekarang contoh case berikutnya, ya. Investigasi mundur dari akibat ke sebab. Ya. Berarti kalau kita lihat, berarti kan kita lihat dari akibatnya kan, berarti dari simpulannya dulu. Nah, kesimpulan akar masalahnya, ternyata banjir di Surabaya secara langsung disebabkan oleh kombinasi faktor tumpukan sampah dan sistem drainase yang gagal berfungsi. Nah, diinvestigasi nih, ternyata analisis sebabnya, ya, oh tadi akibat yang hijau ya, oh ya akibat batu hijau penyebab itu adalah ini. Oh ya, kebalik ya. Kalau misalnya investigasi mundur itu berarti dari akibat, dari yang hijau dulu. Akibat ke sebab, ya. Berarti dari lihat dari titik awalnya dulu. Ternyata kota Surabaya kan akibat ke sebab ya, investigasi mundur ya. Kota Surabaya diidentifikasi ternyata daerah yang sangat sering mengalami bencana banjir tahunan. Misalkan, oh kali sungainya meluap gitu ya. Kemudian ada beberapa spot titik tertentu yang banjir gitu ya. Sehingga diidentifikasi Surabaya itu daerah yang mengalami banjir tahunan. Ya. Ternyata dianalisis sebabnya, diinvestigasi secara empiris dari data-data dan fakta yang ditemukan, banyak selokan tersumbat. Kemudian tata drainasenya buruk. Kemudian warga di daerah pinggiran Surabaya itu suka membuang sampah sembarangan, misalkan seperti itu. Misalkan ya, jangan di anu apa eh ini masih misalkan dari data-data dan fakta-fakta di lapangan, nah, itu ternyata banyak warga yang membuang sampah sembarangan. Maka bisa ditarik kesimpulan atau akar masalah bahwa banjir di Surabaya itu secara langsung disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor tumpukan sampah di beberapa titik misalkan dan sistem drainasenya gagal berfungsi. Nah, berarti dia menyimpulkan akar masalahnya itu dari penyebab. Nah, ini kalau investigasi mundur dilakukan dengan analogi induktif. Nah, dari akibat yang disebabkan, terus diinvestigasi, lalu dicari akar masalahnya. Oke, itu yang studi kasus kedua. Nah, studi kasus ketiga, efek domino atau sebab akibat yang berantai, ya. Nah, kalau sebab berarti kan dari sebabnya dulu, yang warna orange ini, ya, sebab akibat yang berantai. Nah, Vario adalah perokok aktif dengan intensitas yang sangat berat selama bertahun-tahun. Nah, kemudian menimbulkan sebab baru. Ya, sebab baru. Sebab pertama, sebab kedua. Vario akhirnya menderita penyakit radang paru-paru kronis akibat kebiasaannya merokok. Ya. Yang berikutnya, gitu ya, dampak sekunder atau akibat kedua. Keponakan Anton, ya, nama samaran, yang tidak merokok tiba-tiba terkena batuk darah karena tanpa sengaja menjadi perokok pasif akibat paparan asap Pak Rio setiap hari. Nah, ini contoh efek domino. Jadi penyebabnya adalah Pak Rio perokok, ternyata Pak Rio juga terkena penyakit paru-paru, tiba-tiba menimbulkan akibat, ya, dan ya, efek domino, ya, efek buat Pak Rio sendiri, kemudian efek buat si Anton keponakannya, ternyata dia juga terkena paparan asap dari Pak Rio secara pasif, dia juga terkena batuk darah. Ya.
atau terkena radang paru-paru. Nah, ini sebab akibat, ya, ada hubungan sebab akibat. Nah, kata kuncinya biasanya ada karena, sehingga, akibatnya. Nah, itu sebab akibat penalaran induktif, biasanya seperti itu. Tadi generalisasi udah, analogi udah, sebab akibat. Udah, mari kita eh, lihat yang berikutnya. Ya. Nah. Oh, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum yang terakhir, ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau supaya anu Briski kasih contoh ya di kolom chat. Ya tes nih. Nah, besar. Saya kita contoh. Oh ya, kalau generalisasi kan biasanya umumnya, banyaknya gitu ya. Analogi biasanya ada kata seperti, ibarat, atau bagaikan, tubuh bagaikan mesin kayak gitu ya. Nah, misalkan seperti itu, atau tubuh seperti mesin. Nah, itu sama. Oh ya, thank you. Sambil nih, ya, kita contoh-contoh misalkan ya. Ini termasuk analogi apa nih? Ini pertanyaan satu, yang satu. Nah, jadi tentukan jenis penalarannya. Hal yang kedua, Sebab akibat, Bu. banyak remaja sering makan makanan fast food sehingga kesehatan mereka menurun. Oke. Nah, sebab akibat. Yang kedua, nah, kita tes. Hmm,
Ih, bentar. Ayo, termasuk yang mana? Silakan. Nomor dua sebab akibat Ibu. Yakin. Banyak ibu hamil mengalami anemia ternyata. Bukan Bu, sebentar saya. Hmm. Akibat sebab betul. Yang ketiga analogi. Hmm. No, Ya Bu, bukan. itu Bu. Yang ketiga analogi Bu. Tiga analogi, Yang betul. Analogi. yang dua itu yang kayak itu loh, yang Senin macet di Tahun Pelangi, Rabu macet di Tahun Yang Pelangi. kedua berarti generalisasi, Bu. Ya, Ah, generalisasi betul, betul. betul. Oh, Yang nomor empat. Hmm. seb- Sebab akibat masa ya empat. iya. Nomor empat sebab akibat Bu. Ya, Atau sebab yang akibat. akibat. Oh, sebab akibat, Bu. Sebab akibat kan Mm-mm. ada jika sama Benar. maka kan. Nah, sekarang kalian yang saya cari. Ya, pertanyaannya, catat. Buat satu contoh ya, generalisasi dalam bidang gizi. Itu satu. Ya, selain yang tadi, contoh-contohnya yang di atas ya. Kalau tadi udah menjawab dengan benar soalnya. Ya kan ya? Karena dia harus saya kasih contoh. Buat satu contoh generalisasi dalam bidang gizi, kemudian satu contoh analogi, ya. Satu contoh sebab akibat. Ya terserah, boleh gizi, boleh kesehatan. Satu contoh, maunya. Itu tugasnya, Ibu. Apa sekarang juga harus membuat? Sekarang aja, sekarang aja, Oh, baik. sambil diskusi. Ini nggak usah tugas, jadi pertemuan keenam nggak usah tugas. Soalnya nanti kalian perlu UTS kan nanti di pertemuan ketujuh. Ini cuma contoh. Ayo, siapa yang bisa? Jadi nanti buat apa? Tiga orang, tiga orang perwakilan. Oke. Satu contoh generalisasi, satu contoh analogi, satu contoh sebab akibat. Ngetes tiga orang. Di sini ada berapa orang sih yang hadir? Ada Tadi 19. 20 orang, Ibu. Dah, tuh. Sebutkan ya. Cukuplah. Perwakilan sampling tiga orang. Generalisasi, analogi, sama sebab akibat. Langsung ngomong di sini atau dicatat, Bu? Di obrolan. Gak apa, dicatat di chat, boleh. Atau dicatat sambil diomongan. Tiga orang ya, tiga orang. Boleh yang umum, boleh, boleh. Terserah Anda. Yang gizi boleh, kelihatan boleh, umum boleh. Oke, oke, boleh, boleh. Oke, generalisasi oke.
Oke, udah mulai pintar semua. Ada lagi? Yang sebab akibat belum? Ya, tangannya. Hasil pengamatan dari beberapa pasien menunjukkan peningkatan asupan serat membantu memperbaiki dalam makan, pasien makan, dan oke, 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 bagus, bagus. Nah, kasih pertanyaan nih. Notepad, terus notepad tuh ya. Oke. Saya buatkan soal. Diskusi. Oke, sudah mulai jelas semuanya ya. Ya, Bu. Oke, saya kasih pertanyaan nih. Ya, soal logika. Deduktif. Nah, sebuah sekolah menemukan bahwa 70% siswanya yang tidak sarapan mengalami penurunan konsentrasi. Nah, kira-kira apa jenis penalarannya dan apakah kesimpulannya valid? Sebab akibat. Yakin? Generalisasi, Ibu. Generalisasi Ibu. induktif. Dan kesimpulannya valid karena mewakili dari di atas 50%. Oke. Jadi generalisasi.
Kemudian kesimpulannya valid. Nah, karena datanya 70% akurat, ya kan? Oke. Iya. Nah, yang ini bisa gabungan ya. Yang soal nomor 2 ini bisa gabungan. Contoh, bisa gabungan. Ya bolehlah gabungan. Kedua. Di suatu daerah banyak anak mengalami stunting dan diketahui asupan proteinnya rendah. Nah, kira-kira jelaskan hubungan induktif yang terjadi. Kayak apa? Ini termasuk generalis atau Sebab akibat karena Akibat sebab. stunting itu dari proteinnya yang rendah. gabungan? Akibat sebab Oh, mungkin Ibu. ada banyaknya tapi generalisasi, soalnya banyak gabungan kayaknya Bu. Oke, itu gabungan. Jadi ada Ya, akibat sebab sama generalisasi. generalisasi. Nah, sebab akibat sama generalisasi. Karena ada banyaknya. Sudah mulai dipahami ya? Ya Bu. Nah, jadi kalau dilihat dari sisi konteksnya, yang kalian perlu ingat, ya, generalisasi berarti kan dari banyak contoh atau case-case gitu kan, ditarik kesimpulan umum. Nah, kata kuncinya kalau generalisasi itu ada kata umumnya, semua, semua anak, nah kayak gitu ya. Kemudian banyak gitu ya. Nah, itu generalisasi. Misalkan banyak mahasiswa malas karena kurang disiplin. Nah, itu berarti dia ada banyak karena karena kurang disiplin. Berarti kan dia ada sebab akibat kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau analogi dia membandingkan dua hal yang mirip. Jadi kata kuncinya biasanya ada seperti, ibarat, bagaikan gitu kan. Nah, tubuh seperti mesin. Engkau bagaikan rembulan gitu kan. Atau eh, Diana bagaikan bintang. Nah, berarti sama-sama bersinar misalnya. Seperti itu, membandingkan dua hal yang mirip yang memiliki kesamaan itu analogi. Nah, kalau sebab akibat itu ada hubungan sebab akibat. Berarti ada karena, ada kata kuncinya itu selain karena, akibatnya, ya. Atau sehingga. Hmm. Contohnya dia kurang makan, akibatnya dia lemas. Nah, itu sebab akibat. Udah, kalian kayaknya sudah mulai paham di sini. Nah, ada pertanyaan nggak dari penjelasan yang Rizky sampaikan? Nah, kalau sebab akibat tuh bisa sebab akibat, bisa juga akibat sebab, bisa juga yang berantai ya. Berantai itu bisa dari sebab jadi akibat atau sebab terus akibat itu juga bisa. Ya, tergantung dari konteksnya. Ada pertanyaan? Udah jelas? Jelas Ibu. Oke, tuh. Oke, selanjutnya jadi kesimpulan ya. Logika induktif itu sebenarnya bisa dijadi sebagai mesin kebiasaan ya. Dari eh, generalisasi itu diambil dari sampling-sampling atau case-case tertentu yang seperti kayak tadi ya. Dan induktif itu
dia berkaitan dengan kemungkinan, ya kemungkinan besar, kemungkinan kecil, gitu ya, probabilitas. Tapi bukan kepastian yang mutlak, bukan pasti gitu, bukan, masih kemungkinan. Kemudian bisa diambil dari pengamatan sehari-hari, gitu ya. Entah hari hari kayak tadi hari Senin macet, hari Selasa macet, hari ketiga macet gitu ya. Nah, pengamatan sehari-hari ini bisa dicontoh misalkan setiap ia makan buah stroberi atau setiap kali makan buah anggur itu rasanya selalu enak gitu kan. Jadi kesimpulan di bawah sadar mesin otak kita itu bisa men-trigger bahwa kalau makan anggur atau kalau makan stroberi pasti enak gitu ya. Jadi kan sinyal-sinyal seperti itu gitu ya. Dari kebiasaan sehari-hari, preferensi sehari-hari atau keputusan sehari-hari gitu ya. Nah, ini itu bisa diambil dari logika-logika yang logis tadi ya, logika induktif gitu ya. Nah, bisa juga yang kausal. Kausal itu yang tadi sebab apa? Sebab akibat tadi udah ya. Ya, sebab akibat. Generalisasi, analogi, kausal, sebab akibat. Jadi kita lihat kalau misalnya kita membuat keputusan sehari-hari, itu nanti berakibat apa, dampaknya gimana. Ya. Nah, itu bisa kita bangun dari eh, apa pengamatan sampling tiap harinya gitu ya. Sehingga melatih otak kita untuk belajar lebih mendalam lagi sehingga bisa mengambil kesimpulan yang tepat. Ya. Kesimpulannya bisa juga kalau induktif pasti kemungkinan probabilitas gitu ya. Tapi kita bisa melihat apakah ini probabilitasnya besar atau kecil atau seperti apa gitu ya. Nah, ini logika induktif nih seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan logika induktif sebagai mesin kebiasaan. Kalau Anda lihat induktif berarti dia ada generalisasi, ada analogi, ada sebab akibat atau kausal. Pertemuan kita pada pertemuan ke-6 pembelajarannya cukup sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu untuk pertemuan ke-7 kapan jadinya, Mbak? Seharusnya minggu depan hari Selasa, Ibu. Tapi saya kalau bisa mau cari jadwal minggu ini. Ya, Kalau nggak apa-apa. kosong, Oke. ya. Silakan, silakan. Saya tunggu ya informasinya Oke, ya. baik, Ibu. Ya, tapi kalau misalnya jam 6 itu, tadi mepet soalnya Ibu Rizky ada ngajar jam 5 sampai jam 5.40 kalau nggak salah. Jadi pas mau perjalanan pulang, ya itu kehujanan, lainnya berhenti. Maaf ya saya ya. Oke, Ibu. Mungkin Jadi, bisa di sore hari. Tapi ya saya boleh, cari boleh. jadwal. Oke, siap. Oke, nanti kita lanjutkan berarti sebelum minggu depan ya. Minggu depan kayaknya UTS ya. Udah mulai minggu Ya, UTS. Bu. Oke. Oke, untuk pertemuan ke-6 tidak usah ada tugas, nggak apa-apa. Jadi kita lanjut ke pertemuan ke-7, gitu ya. Nanti di situ ada tugas supaya kalian bisa menghadapi UTS-UTS yang lain, gitu ya. Eh, boleh. Sekedar info, Bu Rizky. Ini aja, kalian lihat udah kalau misalnya mau detail, gitu ya, kalian bisa lihat di sini, ya, tutupnya Bu Rizky, gitu ya. Nah, ini saya share nih di grup chat ya. Nah, kalau misalnya ada yang ketinggalan atau lupa gitu ya, itu ada overview dikit-dikit. Sudah saya upload sampai pertemuan ke-14. Jadi kalau misalnya kita mau diskusi dan lain sebagainya, saya harapkan kalian juga sebelum perkuliahan kalian melihat ini gitu ya, supaya dilihat sesuai topiknya masing-masing gitu ya. Jadi supaya nanti ketika di kelas perkuliahan kita lebih membahas contoh-contohnya lebih detail lagi gitu. Oke, itu saja dari saya. Eh, ada pertanyaan lagi nggak? Ujiannya ada esainya, Bu. Isinya kayak tadi itu aja. Kira-kira seperti apa gitu. Oke, siap. Kalau enggak ya dikasih penugasan. Bisa diskusi, bisa presentasi.
atau buat video dan lain sebagainya. Tapi masih topiknya tentang pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh. Itu aja. Oke? Baik, Oke. Ibu. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. Ibu. Oke, sama-sama. Saya akhiri ya.